kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihi salam sangat besar. Nabi Harun alaihi salam selalu mendampingi Nabi Musa alaihi salam, terutama ketika melawan Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihi salam diabadikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Quran Surat Toha ayat 47. Selain setia kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam sama seperti Nabi Musa yang selalu membela orang yang tertindas pada saat melawan Fir'aun. Kaum Bani Israel yang tertindas pun berhasil mereka selamatkan. Setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Harun dan Nabi Musa beserta kaum Bani Israel pun memulai hidup di Palestina. Pada suatu malam, Nabi Musa alaihi salam mendapatkan mimpi bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Bukit Sinai. Menjelang kepergiannya, Nabi Musa alaihi salam menyerahkan kepemimpinan Bani Israel kepada Nabi Harun alaihi salam agar mereka tidak tersesat. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun berpamitan kepada Bani Israel dan menyampaikan kepemimpinan Nabi Harun selama beliau pergi. Akhirnya, Nabi Musa alaihi salam pun meninggalkan mereka untuk menemui Allah. Setelah kepergian Nabi Musa alaihi salam, ternyata Bani Israel tidak mau menuruti ajakan Nabi Harun alaihi salam. Mereka dipengaruhi oleh Samiri agar dapat menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Harun alaihi salam pun mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Akan tetapi mereka tetap akan menyembah patung anak sapi tersebut. Bahkan mereka mengancam untuk membunuh Nabi Harun alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Setelah 40 hari, Nabi Musa alaihi salam pun kembali kepada kaumnya. Ia sangat terkejut melihat kaumnya yang menyembah berhala patung anak sapi tersebut. Nabi Musa alaihi salam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya itu. Kemudian Nabi Harun alaihi salam berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nabi Musa alaihi salam pun sadar dan merasa bersalah. Beliau meminta maaf kepada Nabi Harun alaihi salam, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Al-A'raf ayat 151.
Setelah mengetahui bahwa kesesatan ini diakibatkan oleh orang yang bernama Samiri, Nabi Musa alaihi salam pun akhirnya menghukum Samiri dengan mengusirnya dari kaum Bani Israel. Setelah itu, patung anak sapi itu pun dibakar. Nah adik-adik, itulah dia video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Apa saja keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Harun alaihi salam? Yang pertama, kita harus setia kepada kebenaran dan keimanan. Jangan sampai kita mudah terayu oleh orang lain yang akan menyesatkan kita dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus berperilaku kasih sayang dan santun kepada sesama. Jangan sampai kita berbuat kasar kepada orang lain meskipun kita tidak menyukai mereka. Nah itulah adik-adik, video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran tadi, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Terutama, kalian juga bisa menunjukkan sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Harun alaihi salam. Oke adik-adik, sekian saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.